Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mukti Setiadi, mahasiswa STEBI Global Mulia, Program Studi Ekonomi Syariah. Selamat datang di presentasi tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sampai 2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang faktor-faktor pendukung yang memungkinkan pencapaian target ekonomi, serta tantangan yang harus diantisipasi untuk mewujudkannya. Langsung saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki beberapa faktor utama sebagai pendukungnya. Pertama, peningkatan investasi yang difasilitasi melalui regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan pembangunan infrastruktur strategis. Kedua, penguatan sektor UMKM melalui program digitalisasi dan akses terhadap kredit usaha rakyat. Lalu yang ketiga, konsumsi rumah tangga yang stabil menjadi pilar utama dengan daya beli masyarakat tetap terjaga melalui pengendalian inflasi. Misalnya, pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah menarik perhatian investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong pengembangan infrastruktur strategis di wilayah tersebut. Selain itu, digitalisasi UMKM yang dipercepat oleh platform seperti Shopee ataupun Tokopedia telah membantu banyak pelaku usaha kecil bertahan dan berkembang, terutama pasca pandemi. Selanjutnya, selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah fokus dalam memanfaatkan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara dan nikel, yang terus menjadi sumber devisa utama. Proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan transportasi massal berfungsi sebagai katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kebijakan fiskal yang mendukung juga terlihat pada upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkan anggaran tersebut ke sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, harga nikel yang stabil di pasar global mendukung ekspor terutama dengan permintaan untuk baterai kendaraan listrik yang terus meningkat. Sebagai bagian dari proyek strategis nasional, jalan tol Trans Sumatera kini semakin mempercepat distribusi barang dan mendorong konektivitas antar wilayah. Lalu ada juga tantangan yang dihadapi. Ada beberapa tantangan yang harus diantisipasi. Misalnya ketidakpastian ekonomi global, seperti pelambatan ekonomi di negara mitra dagang, dapat mempengaruhi ekspor. Inflasi yang tak terduga juga dapat menjadi risiko yang harus diwaspadai karena dapat menekan daya beli masyarakat. Tantangan lainnya termasuk kesenjangan infrastruktur antar wilayah, tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kerentanan terhadap bencana alam. Ketidakpastian ekonomi global semakin terasa dengan perang Rusia-Ukraina yang mempengaruhi harga energi dan pangan dunia. Dampaknya terlihat pada fluktualisasi harga minyak dan gandum yang berdampak pada stabilitas harga dalam negeri. Selain itu, tantangan dalam pembangunan IKN juga mulai terlihat, seperti potensi resistensi sosial dari komunitas lokal yang membutuhkan pendekatan lebih inklusif. Sebagai penutup, kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, kita dapat mencapai target 5,2% pada 2024 dan 5,3% pada 2025. Mari kita sama-sama optimis dan terus mendukung langkah-langkah pembangunan Indonesia. Melihat isu-isu ini, Indonesia harus terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global, seperti pengalihan ke energi terbarukan dan penguatan kerjasama internasional, menjadi kunci. Dengan kolaborasi yang erat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan
memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.